faqad fazal muttaqun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian Syarhu Salasatil Usul, penjelasan 3 pokok utama, 3 pilar dalam ajaran Islam yang wajib fardu ain diketahui oleh seluruh kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Silakan lembaran fotokopinya kalau sudah mendapatkan, ataupun kitabnya di halaman 5 buku yang saya pegang, kitab yang saya pegang itu di muqaddimah ya, setelah kapar kemudian ada lembaran basmalah, kemudian masuk ke asyarhu mayuridu qiraah ayukum. Saya suka menyuruh dulu salah satu tolib ya untuk membaca. Mungkin ada yang mau membaca? Oh, silakan. Oh, saya kira mau baca ya. Ya, tafadhol. واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتبه بالبسملة. الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره بسم الله أكتب أو أصنف. Ya, sampai ini ya, sampai alinea terakhir, bukan alinea terakhir, sebelum kalimat Allah. Coba dilanjutkan dulu. الثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر، وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، ما يقرأ بماذا نبتدئ، لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي أبتدئ به. Ya, yakfi. Syukran wa jazakallahu wa barakafik. Tampaknya sudah terbiasa baca kitab ya. Nah, mudah-mudahan semuanya juga seperti itulah. Ini sampelnya bagus ya. Nanti disangka semuanya seperti itu, mudah-mudahan ya. Amin. Jadi apa yang dibaca tadi itu baru muqaddimah ya dari kitab ini, belum masuk ke pembahasan utama. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu maknanya sudah kita mafhumi dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nanti diuraikan dalam beberapa kitab terkait dengan perbedaan kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di antaranya ada yang memaknai Ar-Rahman itu wasiatul rahmah, wasiul rahmah. Jadi luasnya rahmat. Sedangkan Ar-Rahim daimul rahmat, rahmat yang tetap. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat itu punya 100 rahmat. Ya, 100 rahmat. Kemudian disimpan 99 rahmat kasih sayangnya. Yang diberikan ke seluruh manusia itu hanya seluruh makhluk di muka bumi ini, di dunia ini, di alam panah ini hanya 1 rahmat. Dari 1 rahmat itulah kemudian dibagi seluruh makhluk sampai-sampai seekor induk kuda itu mengangkat kakinya karena khawatir anaknya terinjak. Nah, itu maksudnya kasih sayang Allah yang 1 rahmat itu bisa mewarnai semua makhluk sampai-sampai seekor binatang saja menyayangi anaknya gitu. Nah, kita sebagai manusia tentu mempunyai sifat rahmat yang lebih besar lagi daripada makhluk yang lain termasuk binatang.
Maka aneh bin ajaib kalau kemudian manusia tak punya rasa rahmah, kasih sayang. Ya, disebut raja tega gitu. Nah, ini berarti rahmatnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dia makhluk yang sangat bengis, hatta lebih bengis daripada binatang buas sekalipun. Ulaika kal an'am balhum adhall. Itulah orang yang sudah dicabut rahmatnya, maka kita saksikan bagaimana pembantaian umat Islam oleh orang-orang kafir itu di luar pri kemanusiaan, bahkan di luar pri kebinatangan, gitu ya. Sehingga kita lihat ya film-film tayangannya luar biasa sadis. Beberapa bulan yang lalu ketika heboh tentang intimidasi dan penjajahan Israel ke Palestina ya, ketika itu ada wacana akan dibakarnya Masjidil Aqsa kan itu. Nah, salah satu tayangannya itu adalah orang yang sudah masuk ke ruangan, membuat seorang WC gitu ya, lalu ditembak itu oleh tentara Israel. Tampaknya mungkin belum puas sampai dia mati, sudah ditembak dor satu kali mati, dia terus ditembak terus itu. Itu kan manusia itu nggak punya perasaan gitu sama sekalian gitu. Kenapa demikian? Karena sifat itu muncul, rahmat Allah sudah dicabut dari hatinya gitu. Maka wajar luar biasa kejam. Ketika Rohingya itu dibantai oleh umat Buddhis ya, umat agama Buddha, karena orang kafir itu pada dasarnya sama gitu sebetulnya, benci pada Islam gitu. Baik agama yang lain pun kalau mereka berkuasa akan menindas dan menganiaya umat Islam. Berbeda kalau Islam itu mayoritas seperti sekarang di Indonesia kan nggak ada penjajahan gitu terhadap umat yang lain. Nah, ketika beberapa tahun yang lalu pernah terjadi pembantaian umat Islam di Rohingya. Tahu Rohingya? Myanmar ya. Kalau dulu itu namanya Burma, ya kan, negerinya Burma. Berubah jadi Myanmar. Itu ada satu tayangan yang tampak luar biasa sadis itu. Dan kita sebagai kaum muslimin jangan gentar dengan melihat tayangan itu, kita harus lebih kuat. Ya, kalau orang-orang Palestina itu anak-anak kecil seperti antum itu kan berdirikan ya, diikat tangannya ke belakang di satu tiang, itu digeresel satu-satu oleh orang tentara Israel. Ya, tapi kita jangan takut ya, tenang saja. Kita nggak ada yang menggeresel ya, tenang. Kenapa harus takut? Ya kita jadi penonton lah, tenang. Nah, di Rohingya itu lebih sadis tayangan itu. Sehingga ketika salah seorang guru di satu madrasah meminta itu di posting, kata saya jangan Bu. Apalagi ditayangkan ketika itu belum musim pandemi belum. Jadi pembelajaran masih normal, KBM bisa berlangsung di kelas. Rencananya mau ditampilkan di kelas itu film tersebut, film tayangan dokumenter ya, pembunuhan umat Islam oleh orang-orang Buddhis di Myanmar. Kata saya jangan Bu, ngeri gitu. Tunan naon kaum pembelajaran senang itu. Nggak apa-apa buat pembelajaran. Ya saya sharekan saja. Nih Bu salah satu filmnya. Maka nyanyi ngeri. Ya apa nggak dibacaan ngeri itu teh. Si Bu Pak siga budak wae gitu nya. Tapi tadi disebutkan gitu ini naweana mah. Kan anak kecil kalau diberitahu itu penasaran ya. Nak jangan naik ke sebuah pohon nanti jatuh sakit. Manya gitu. Naik heula gebruk nyapanya nyeri. Pan geus dibejaan nyeri. Ketika di tayangan itu adalah seorang yang ada di hutan mau dibunuh, ternyata sebelum dibunuh dia dimutilasi dulu. Maksudnya apa? Dipotong belahan tubuhnya satu buku. Kebayangkan jeritannya luar biasa. Ya, gitu. Jadi orang itu belum mati, masih hidup, tapi anggota tubuh dipotong satu-satu. Bayangkan. Itu di film. Kan kita ngeri luar biasa. Ya. Ada yang sempat melihat, saya nggak usah melihat, ngeri. Nah, si ibu itu mungkin melihat, nyanyinya ngeri. Nah, yang lain kan dia masih hidup, dibakar hidup-hidup di film nih. Kan zaman film. Jadi zaman di selfie gitu, di syuting. Nah, itu kan di-share ke seluruh dunia gitu loh. Bisa kita lihat gitu. Ngeri ya. Orang belum mati gitu, lalu dimutilasi. Bayangkan, ngeri mana? Orang dibunuh dulu lalu dimutilasi atau dimutilasi dulu lalu dibunuh? Pilih mana?
Oh pilihan. Hanya bedanya kalau dibunuh dulu mungkin tidak jerit-jerit karena sudah hilang nyawanya gitu. Nah, ikhwatul iman, bagi kita semua hal seperti ini hal yang menggambarkan orang itu sudah dihilangkan rahmatnya dari Allah. Maka orang seperti ini kalau tidak bertobat, ingat dengan surat Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul harik. Tsumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertobat, akan dapat siksa yang lebih perih, lebih dahsyat daripada ia menyiksa kaum muslimin. Antum sebagai calon-calon hufadzul Quran, mengenai hal-hal seperti itu jangan merasa getar, jangan merasa khawatir atau merasa takut berlebihan, tidak ya. Kita semua dalam kondisi yang akan menghadapi situasi itu dengan keimanan kita pada Allah. Insya Allah bagi umat Islam itu yang beriman tidak ada yang rugi. Ketika kita menang mungkin akan mendapatkan ghanimah, ketika kita kalah dan kita meninggal kita akan mendapat syahadah gitu. Nggak ada yang rugi, nggak ada yang rugi. Ya, berbeda dengan melawan musuh yang tak nyata, itu setan. Kalau setan mah nggak ada pilihan, harus menang gitu. Kalau lawan musuh nyata, seorang kafir, orang munafik ya, orang-orang non muslim yang membenci kita sebagai kafir harbi, kita kalah pun kita dapat anugerah syahadah, apalagi menang kan itu, kita dapat ghanimah dan tawanan kan itu. Tapi kalau setan yang menggoda kita melawan musuh yang tak nyata, yaitu setan, menggoda kita dengan rasa malas umpamanya, dengan rasa berat untuk ibadah, maka kalau kalah itu nggak ada yang namanya kemuliaan, nggak ada kemuliaan. Kemuliaan itu hanya kita diraih ketika kita melawan musuh yang nyata, baru kita kalah pun mulia. Ish kaliman aumut syahidan, mulia kan, hidup yang mulia kita kena menang atau kita mati syahid. Tapi kalau digoda setan lalu kita kalah, itu bukan mati syahid. Kalau kita kalah digoda setan itu matinya mati qaid. Tahu mati qaid? Diajak bunuh diri, orang bunuh diri kan berarti kalah oleh godaan setan ya. Nah, rahmat Allah itu nanti digenapkan 100-nya bagi penghuni surga, ashabul jannah. Betapa indah dan besarnya nikmat Allah yang akan dirasakan oleh ahli-ahli surga ketika rahmat Allah genap 100% diberikan pada seorang hamba. Luar biasa. Sekarang saja ada rahmat Allah, kita dapat nikmat-nikmat yang tidak pernah terukur. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibun. Jadi ayat-ayat Allah mana yang didustakan oleh kita kan? Nikmat mana yang kita kufuri sebetulnya? Sebetulnya rahmat Allah itu berupa nikmat, itu tak pernah bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Itu kan implementasi. Rahmat Allah berupa nikmat yang kita rasakan, itu tidak pernah. Kalau tanpa rahmat Allah kita akan banyak yang binasa kan itu. Ya, oleh karena itu kita harus meraih yang 100 rahmat dengan kita menjaga yang 1 rahmat. Jangan sampai begini, kita tidak mau meraih yang 100 rahmat di akhirat, lalu kita hanya menikmati yang 1 rahmat di dunia, yang nilai itu kecil dan sementara. Ya. Nikmatnya itu kenikmatannya semu, nggak ada yang hakiki gitu. Karena kenikmatan kita itu hanya terbatas. Di dunia itu makan saja nikmat kalau kita sedang lapar, dan itu pun hanya 1 porsi, baru nikmat. Buka saum itu rata-rata nikmat, sanajan jeung hayam, nikmat. Tapi kalau sedang biasa itu kurang nikmat, apalagi sudah kenyang. Tetapi kalau sudah 2 porsi, 3 porsi, rasanya nikmat itu juga berkurang. Lambat laun tidak nikmat lagi. Ya. Jadi sedikit aja nikmat yang diberikan Allah di dunia. Nah, nikmat yang sedikit ini jangan membuat kita tertipu dengan mengorbankan yang 100 rahmat Allah yang nikmatnya tidak akan terukur. Gitu. Sabar, kita hanya puluhan tahun. Akhi berjuang di sini hanya 3 tahun secara program kan. Kemudian antum murojaah sepanjang hayat untuk menghafalkan Quran. Itu kan puluhan tahun. Dengan dihayati lalu diaplikasikan nilai-nilai Qurannya gitu kan. Sehingga imtisalu awamirillah kan,
kita mengerjakan perintah-perintah Allah dengan ketaatan-ketaatannya, dan wajtinabu nawahi, ya, kita menghindari apa-apa yang Allah larang. Itu hanya puluhan tahun. Demi Allah itu waktu yang sangat sedikit. Misalkan antum malas ibadah, paksakan. Nawa itu paksakan. Gak boleh kita malas terbawa malas itu. Merojah malas, coba di setting itu. Maksudnya kalau memang futur, karena futur itu adalah penyakit aktivis itu ya. Sehingga saya pernah membahas tentang Tajribatul Nufus, itu tentang futur itu oleh Dr. Said Muhammad Nuh, ya, seorang pengamat ilmu dakwah, ya, mungkin pakar ilmu dakwah. Beliau menulis Al-Fatun ala Thoriq, itu kitab bagus kalau mau dikaji terkait dengan aktivis dakwah. Al-Fatun ala Thoriq itu bahasa kitanya itu cucuk-cucuk, duri-duri di jalan dakwah. Lalu ada yang menerjemahkan menjadi kegagalan dakwah. Walaupun saya nggak setuju kalau dakwah itu disebut gagal ya. Salah satu penyakit dari puluhan penyakit yang muncul yang menghinggapi aktivis dakwah, penyakit pertama yang disebut adalah penyakit futur, bukan patur, ya, futur. Gitu. Pakai ta bukan pakai to. Kalau futur pakai to, ya iftar itu berbuka. Kalau pakai ta itu futur itu artinya adalah bosan. Bahasa umumnya bete. Bete itu kan singkatan. Boring total, lain botak total. Bete botak total, lain botak total. Bete itu boring total, artinya jenuh tingkat tinggi gitu. Antum futur dalam murojaah disetting aja gitu. Maksudnya coba diganti program gitu. Nggak apa-apa, intinya jangan sampai tinggalkan murojaah karena mengikuti bisikan setan. Kalau antum sulit dalam satu ayat gitu ya, dalam satu surat, coba ngagajeng heula kana ayat mun sejen gitu. Itu salah satu rumus ya yang saya bisa rasakan dan bagikan. Itu kalau kita terus dina ayat kata gitu nya anajiat balik deui itu apa-apa, coba ganti ke amayat tasalun kanaba gitu. Ngagajeng heula Ngegajeleng susah keneh, coba makin tinggi al-mursalat. Ya, cobalah dengan variasi apapun, mudah-mudahan antum tidak sampai meninggalkan aktivitas tahfidzul Quran. Karena itu luar biasa fadilahnya ya. Mungkin pernah dibahas tentang fadilah hifdzul Quran. Ala kulli hal, kita korbankan waktu kita yang sedikit ini, yang hanya puluhan tahun. Usia antum mungkin saja ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 90 tahun. Coba ngacung anu hoyong 150 tahun. Umur nanti hayang nepi ka 150 tahun. Sehingga lamun ulang tahun teh lilina teh 150. Tapi tekaing ulang tahun ya, di urang mah tekaing ulang tahun teh. Nah, itu kalau sampai 70 tahun saja dengan kondisi yang segar, ketika antum belasan tahun usianya, itu suatu yang istimewa. Tak mungkin antum kalau 17 tahun atau 18 tahun, ya, bagi orang-orang Nasrani yang suka ulang tahun, ya, karena umat Islam nggak boleh ulang tahun, umat Islam nggak boleh ulang tahun. Bagi mereka yang suka merayakan ulang tahun, ketika usianya sweet sepentin itu 17 tahun, ya, atau 18 tahun, lilinnya satu, angkanya 18 tahun. Lalu mereka kan suka menghadiahkan doa, panjang umurnya gitu ya. Apal tuh doana? Atau kudu apal, mesti dipraktekin. Panjang umurnya. Nah, orang yang usianya 18 tahun didoakan panjang umur, dia bahagia, gembira. Ingin dia panjang umur gitu, panjang umur. Begitu dia usianya dibalikan 81 tahun, kalau tadi kan 18 tahun, balikan angkanya di 21 tahun, ya. Dia lalu didoakan oleh cucunya, cicitnya panjang umur. Dia marah. Kakek sudah ingin mati panjang umur. Ya bahaya, karena kenikmatan itu semakin berkurang. Dalam surat Yasin itu apa bunyinya itu? Waman nu'ammirkum nunakisun bil khalqi. Bukan kalau salah itu surat Yasin ya. Alhamdulillah tara Yasinan minta apal. Waman nu'ammirkum nunakisun bil khalqi. Siapa yang panjangkan umur, bakal dikurangi kenikmatan dalam raganya. Jadi memang kalau sudah tua itu banyak penyakit. Nah, itu rahmat Allah.
Ya, wasiatur rahmah bagi Ar-Rahman itu ulama mengatakan dibagi rata kepada seluruh makhluk. Karena itu rahmat yang satu di dunia. Ar-Rahim nanti kaitan khusus bagi orang-orang beriman yang 100 rahmat itu. Gitu, 100 rahmat itu. Lihat kalau tidak salah maknanya seperti ini ya, walaupun tidak sama persis uraiannya, tapi esensi apa yang saya uraikan itu bisa dibaca dalam minimalnya itu tafsir Al-Qur'anil Azim Al-Hafidz Ibnu Katsir ya, terkait dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Asarhu itu artinya penjelasan. Asarhu itu artinya penjelasan. Kemudian dalam Al-Qur'an asarhu itu artinya lapang. Seperti surat Al-Sar'u yaitu surat Alam Nasroh. Alam Nasroh laka sodrok. Bukankah kami telah melapangkan dadamu. Nah, jadi asarhu itu lapang. Artinya kalau kaitan dengan apa yang kita bahas, statement daripada pengarang yang dimaksud adalah Syekh Muhammad bin Abi Wahhab rahimahullah, itu lalu dilapangkan gitu. Dilapangkan itu artinya diluaskan, diuraikan dengan panjang lebar ya, panjang kali lebar sama dengan luas gitu kan. Nah, itu oleh para pensyarah gitu. Di antaranya kita pegang itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau juga sudah meninggal. Jadi pengarang dan pemberi sarannya keduanya telah meninggal. Namun beliau punya ilmu yang bermanfaat sehingga kita telah bisa baca, maka insya Allah jariahnya masuk ke pahala mereka masing-masing. Itulah keunikan kalau antum bisa membiasakan diri membuat karya tulis. Kalau ceramah usianya hanya sekitar, kalau sekarang ada rekaman untung ya, ada rekaman. Kalau dulu nggak ada rekaman, jadi ceramah itu ketika face to face itu bisa langsung diserap ilmunya. Tetapi kalau lambat laun udah ditelan masa, orang sudah tidak bisa lagi mengenang kan itu. Berbeda dengan tulisan. Kalau tulisan itu tidak mengenal waktu, asal tetap ada tulisannya utuh, maka alih generasi pun pahala penulis itu tetap mengalir. Pahala bagi penulis tetap mengalir. Maka kita doakan Syekh Muhammad bin Abi Wahhab pengarang kitab Salatul Usul dengan pensyarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga keduanya Allah ridhoi dan Allah berikan tempat yang mulia di sisinya di akhirat. Ibtada itu kalau kita lihat dari sisi bahasa itu adalah sulasi majid. Sulasi majid. Dari kalimat bada yabda'u. Kemudian dibentuk kepada ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu, ifti'alan, sulasi majid. Berapa huruf yang jadi tambahan bagi ibtada? 2. Pertama huruf alif, yang kedua huruf ta. Jadi huruf fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya itu hanya ba, dal, hamzah ya gitu. Kalau ada hamzah itu disebutnya fi'il shahih, tapi bagian yang mana? Kan fi'il shahih itu ada yang ghair mutal itu kan ada yang shahih ya. Ada juga yang mudhoaf. Ada yang mudhoaf. Terus satu lagi apa? Mahmud. Pakai jai, mahmud, bukan pakai dal. Kalau pakai mahmud. Beda deui eta mah mahmud mah terpuji ya. Kecuali di Sunda mahmud teh singkatan ya. Mari diterjemahkeun ya. Ibtada itu artinya bada'a, jadi memulai. Artinya memulai. Siapa yang memulai? Al-mu'allifu. Al-mu'allifu dibaca ropa itu karena dia sebagai fa'il, sebagai fa'il. Jadi kalau fa'il itu yang ini bagi santri yang sudah tingkat mu'allimin, aliyah atau pernah belajar nahwu dan shorof mungkin mengenal ya. Subjek. Jadi subjek, predikat itu ibtada. Mu'alifu itu fa'il, subjek. Mu'alif rahimahullah yang dimaksud adalah Syekh Muhammad bin Abil Wahhab rahimahullah. Ibtada memulai kitabahu, tulisan beliau, kitab beliau bil basmalati. Bil basmalati itu kan tarkib ya. Tarkibul hikayah. Jadi hikayah itu tarkib
meringkas gitu, meringkas dari satu ungkapan panjang diringkas menjadi satu ungkapan basmalah. Basmalah itu kan ringkasan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kalau kita sebut tahlil, kalimat itu tahlil, yang disebut tahlil itu apa? La ilaha illallah. Kalau takbir, Allahu Akbar. Kalau tahmid, alhamdulillah gitu. Nah, ketika satu demo saya dengar dari yang menyaksikan langsung ya, saya berhikayah di Bandung itu pernah ada demo gitu. Mungkin si pendemo itu ya siswa SMA, mungkin pendengarannya kurang cekas bahasa Sunda namanya, kurang jelas gitu. Jadi orang lain itu kan kalau mau demo itu kan biasa ya, menarik perhatian tuh dengan ungkapan takbir kan tuh. Maksudnya menyuruh Allahu Akbar, takbir kan. Nah ini saking semangatnya dan salah baca, mungkin salah dengar mungkin. Jadi bukan takbir, dia malah nyebut takdir. Takdir waktu, wah, ya waktu takbir mah takdir, takdir. Kodar dan kodar kan itu ya. Allahu Akbar itu takbir, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, istighfar. Alhamdulillah. Kalau innalillahi disebutnya apa? Istirja. Nah itu ya tarkib, hikayat atau tarkib. Bil basmalati dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai tulisan beliau dengan basmalah. Makanya nanti kita kalau buat pesan baik SMS kalau dulu ya, kalau sekarang itu di media misalkan WhatsApp gitu ya, atau mungkin Facebook, maka mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Pesan kita kepada orang lain tuh dimulai dengan basmalah gitu. Kalau bertemu tatap muka mulai dengan salam. Disebut teh salam liko gitu. Ketika kita bertemu assalamualaikum. Tapi kalau tulisan ahsan ya, ahsan itu lebih baik antum mulainya dengan basmalah gitu. Kalau tulisan itu. Karena ini sesuai dengan apa yang dinilaikan sekarang. Iktidaan. Nah ini bagi santri mungkin saya merojaah ilmu nahwu sorofnya. Iktidaan itu kan dibacanya mansub. Ya. Wa alamatu nasbihi fathatun dohiratun. Nah, kenapa mansub dibaca nasab dengan ciri nasab fathah? Karena sebagai siapa yang tahu? Mayyarif, mayyalam, ayyukum mayyalam. Kenapa dia iktidaan bukan iktidaun? Sudah saya batasi saja. Ini adalah mansub lah gitu. Nah kembali ke teori mansubatul asma, isim-isim yang dibaca nasab. Ada berapa puluh? Ada 12. Nah tinggal milih, tidak 12. Ya, kan ilmu di choice mah ngan tilunya opatnya A B C D gitu. 5 12 A B C D. Tapi kan 12 gitu. Tapi ka huruf naon? 12 teh. A B C D E F G H I J K. Tapi kakak cok pilih A sampai K. Kira-kira itu pasti ada yang benar, tapi satu, nggak mungkin dua. Maf'ul bih bisa nggak? Maf'ul bih tidak mungkin. Alasannya apa? Karena ibtada'a bukan fi'il muta'addi gitu. Tapi ibtada mah maf'ul bihnya udah ada kitabahu. Nah, kitabahu sebagai maf'ul bihnya. Jadi iktidaan dan ibtada'a tidak perlu kepada dua maf'ul. Nah, iktidaan itu supaya lebih cepat ya, saya beritahu. Nanti kalau ada yang protes dan kurang setuju silahkan ya. Ibtidaan itu adalah karena. Kalau karena itu apa maf'ulnya? Muncul karena. Maf'uli ajli. Maf'uli ajli. Maf'uli ajli itu cirinya masdar. Iktidaan dan itu masdar ya. Nah, kalau sebut hal kurang tepat karena hal itu bentuknya biasanya dari isim fa'il atau maf'ul yang paling dominan. Jadi saya secara pribadi cenderung kepada iktidaan itu maf'uli ajli. Nah, karena iktidaan itu nanti kaitan dengan af'alul qulub.
Ya, af'alul qulub itu kata-kata yang kaitan dengan hati. Mengikut itu kan dengan hati. Mengikuti atau meniru atau meneladani bi kitabillahi, mengikuti kitab Allah Al-Qur'an. Azza wa Jalla. Fa innahu mabdu'un bil basmalati, karena Quran itu dimulai dengan basmalah, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Walaupun nanti akan ada khilafiyah furu'nya terkait dengan status basmalah dalam Al-Fatihah. Apakah basmalah itu salah satu ayat di dalam Al-Fatihah dan merupakan ayat pertama, ataukah hanya sebagai pemisah bagaikan surat-surat yang lain, khususnya di juz amma, antara satu ayat dengan ayat yang surat, antara satu surat dengan surat yang lain itu akan diketahui kalau sudah muncul basmalah gitu. Jadi pemisah, alat pemisah. Ada yang berpendapat demikian, tapi umumnya mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia yang bermadzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa basmalah itu satu ayat di dalam Al-Fatihah, yaitu ayat pertama. Namun bukan ayat pertama di surat yang lain, gitu. Nah, itulah kita mengikuti karena Allah memulai Al-Fatihah dan itu merupakan surat pertama dalam susunan mushaf itu dengan basmalah. Maka kita mengikuti hal itu, gitu. Kalau bikin surat pakai basmalah. Wattibaan kan itu juga atof kepada iktidaan, gitu kan? Dan juga karena mengikuti mengikuti terhadap hadis, yaitu yang berbunyi kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahi bahwa abtaru. Dalam riwayat lain bahwa aqta'u, dan maknanya sama. Setiap urusan yang punya manfaat lalu tidak dimulai dengan basmalah, maka ya abtaru, terputus. Ya, terputus dari barokah, gitu. Itu yang dikatakan kepada penjelasan hadis ini. Setiap urusan itu harus dimulai dengan basmalah. Hanya saya berikan catatan, nanti dianggap semuanya harus pakai basmalah. Jawabannya tidak. Yang harus pakai basmalah itu urusan yang bermanfaat, tapi di luar ibadah mahdoh yang telah ditetapkan oleh Allah kaifiyahnya melalui teladan Rasulullah SAW. Seperti sholat, sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagai kalian lihat aku sholat, kata Nabi. Persoalannya adalah apakah Rasul memulai sholat itu dengan takbir atau dengan basmalah? Dengan takbir. Karena pengertian sholat nanti uraian ya, pengertian sholat itu banyak. Nah, di antaranya ada yang mengatakan bahwa setiap perbuatan dan perkataan yang mahsuso, yang tertentu, ya, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri oleh salam, itu pengertian salat kan secara sederhana. Maka Rasul, kalau kita lihat hadis-hadisnya terkait dengan ibtida salat atau awal mula salat, maka Rasul hanya memberikan contoh dengan takbir. Di sisi inilah nanti ada hilafiyah, furu'nya, perbedaan cabang terkait dengan fikih, yaitu bolehkah kita baca basmalah sebelum takbir, gitu. Karena yang membaca basmalah sebelum takbir itu mengamalkan hadis ini. Catatan kedua, hadis ini sejatinya kalau kita lihat Fathul Majid yang telah ditakik oleh ulama, bukan Fathul Majid yang tanpa takik. Takik itu ada catatan yang mengatakan ini statusnya sahih, dhaif atau hasan, gitu ya, ditakik hadisnya. Yang saya pernah baca, ternyata dalam tahqiq Fathul Majid terkait dengan hadis ini, status sanadnya, status hadisnya itu dhaif. Dhaif itu. Jadi secara sanad hadis itu dhaif sebetulnya. Dan kedua, secara matan ternyata ada variasi makna, ada perbedaan makna. Kalau yang kita gunakan karena kaitan dengan basmalah, hadis yang berbunyi fihi bi bismillah. Tetapi rupanya ada hadis yang lain yang mulai dengan sama, kullu amrin dibalin la yubta'u fihi bilhamdulillah. Ada hadisnya. Atau bidzikrillah, gitu, secara umum. Ala kulli hal berarti
Setiap amal yang baik dibolehkan pakai basmalah, tetapi terkait dengan amal ibadah yang sudah diatur tetek bengeknya oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan ibadah mahdoh, maka sejatinya tidak boleh kita pakai basmalah. Nah ini juga punten ya, ini masalahnya jadi karena hilafiyah, karena memang kita baca dengan basmalah. Sekarang Pak ya saya secara pribadi juga ingin menyertakan keterangan bab itu. Begini, adzan umpamanya, adzan ibadah mahdoh atau ghair mahdoh? Ibadah yang murni diatur oleh Rasulullah atau ibadah yang di sana boleh ada kreativitas manusia? Adzan itu ibadah, adzan panggilan adzan mahdoh. Makanya adzan nggak boleh diganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Kan seperti dulu Turki itu pernah merubah adzan dengan bahasa Turki. Dan videonya ada, video dengan bahasa Turki. Nanti ulah diturutan. Nah, kahiji teu ngeunaheun, kadua teu ngarti. Ya, bahasa Turki. Nah, kenapa? Karena itu ibadah mahdoh, nggak boleh dirubah kata-katanya. Kedua, kaifiatnya juga nggak boleh dirubah. Bila birrobah, gitu kan? Kalau tidak salah yang bermimpi itu bukan Bilal ya. Ada yang ingat nggak siapa yang bermimpi beliau diajari oleh malak Jibril, oleh seorang malaikat? Karena proses pensyariatan adzan berbeda dengan proses pensyariatan ibadah yang lain. Unik kalau syariat adzan tuh. Rasul pernah berkumpul dengan sahabat, kan awal latar belakangnya begitu. Lalu mengeluarkan atau mengajukan satu persoalan pada umat. Kira-kira tanda masuk waktu sholat itu dengan tanda apaan gitu? Diskusinya itu begitu ya, inti diskusinya. Ada yang menyarankan dengan trompet kan itu. Ada yang menyarankan dengan api, ada yang menyarankan dengan lonceng. Gitu. Semuanya ditolak oleh Rasul karena semua alat untuk memanggil ibadah yang disebutkan tadi semuanya tasabuh. Tasabuh itu menyerupai umat-umat yang lain. Trompet umpamanya tasabuh dengan Yahudi. Jadi kade ini aktivis dakwah ya, calon-calon penghafal Quran, jangan suka pakai trompet walaupun tahun baru, nggak perlu. Trompet itu kan identik dengan tahun baru. Kebetulan hari ini tahun baru Islam kan? Ya, tuh. Tapi biasanya kalau tahun baru Islam itu bukan trompet tapi obor gitu. Sekarang mah karena PPKM nggak ada yang pawe obor ya, karena dianggap pelanggaran PPKM, nggak boleh berkerumun. Nah, kalau perayaan Islam nggak boleh dirayakan, nah, tapi kalau di pasar boleh berkerumun. Itu aturan yang bagus lah gitu. Nah, ikhwatu iman, kalau trompet Yahudi, kalau lonceng Nasrani, kalau api Majusi. Akhirnya semuanya tolak. Lalu pada malam harinya dua sahabat, yang salah satunya Umar bin Khattab. Tapi sebelum Umar mengadukan mimpi beliau, kedahuluan oleh seorang sahabat, kalau nggak salah Abdul Rahman Bisar gitu. Siapa? Apa? Umar? Abdullah bin Jaiz. Itu yang pertama mengadukan pada Rasulullah, dan beliau mendapatkan langsung taklim tersebut dari malaikat dan dalam mimpinya itu. Nah, dalam mimpinya itu tak disebutkan pakai basmalah. Jadi nggak ada syariat adzan dengan basmalah. Kenapa? Karena kita lihat dalam redaksi yang diajarkan oleh malak Jibril kepada Abdullah bin Jaiz itu mulai dengan takbir, Allahu Akbar gitu. Kemudian karena suara Bilal lebih bagus dan lebih panjang, itu diajarkan pada Bilal bin Rabah, dan tidak ada riwayat pakai basmalah. Oleh karena itu dimohon ya, antum semua silakan kalau mau membuka peluang diskusi silakan. Tapi lihat, adakah dalil bahwa adzan itu pakai basmalah? Basmalah itu mengenang komo sholawatan. Kayak itu kadinya arah nate gitu. Taqulu amrin dibalin la yubda'u fi bismillah fahuwa abtaru minal barokah. Itu makna yang bisa dibaca di dalam kitab yang lain. Jadi siapa yang mengamalkan satu perbuatan yang ada manfaat tapi tidak dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah atau dengan zikrullah, maka akan terputus dari barokah.
Nah, kemudian kulu amrin di balik itu seperti apa kalau di luar ibadah mahdoh? Yaitu masalah-masalah muamalah, ibadah-ibadah ghair mahdoh yang tidak diatur sedetil. Umpamanya antum jual beli atau makan minum itu pakai basmalah. Ya, makan bisa atau minum antum cukup bismillah saja udah cukup. Walaupun Imam Nawawi menganjurkan pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, yang menganjurkan itu Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ulama yang mengatakan cukup bismillah. Ala kulli hal, antum ketika makan minum pakai tangan kanan dan pakai bismillah karena Rasul menginstruksikan kepada salah seorang anak tiri beliau namanya Usamah bin Abi Salamah. Beliau putra dari Ummu Salamah. Nah, maka Usamah itu kan anak kecil, maklum lah. Umar, maaf. Bukan Usamah tapi Umar bin Abi Salamah. Maklum anak kecil. Jadi ketika makan bersama tangannya itu ke sana kemari. Kemudian oleh Rasul diberikan instruksi papatah, ya gulam samillah wakul biyaminika wakul mima yalik. Nah, ini jadi adab makan dan minum. Wahai gulam itu anak kecil, wahai anakku, sebut nama Allah. Maka kita makan dan minum jangan lupa memakai basmalah. Cekap bismillah atau napi upami bade maksimal Ar-Rahman Ar-Rahim. Tang dilajengkeun kana alhamdulillah rabbil alamin. Kayak di kawala dolin. Eta maca Al-Fatihah. Entong bismillahirrahmanirrahim mangga tuang atau napi bismillah hungkul teu sawios. Ya, jadi biasakan. Makan dengan tangan kanan. Kenapa? Karena makan dengan tangan kiri itu hukumnya haram. Sepakat ulama, beda dengan makan sambil berdiri. Makan sambil berdiri itu hanya hukumnya makruh atau kurang beradab saja, tapi tidak jatuh pada haram. Makan sambil berdiri. Ngan ulah dibiasakeun, goreng patut eta teh. Ya, kade goreng patut upami orang makan sambil berdiri, tetapi tidak jatuh pada haram. Kalau makan dengan tangan kiri haram. Karena Rasul pernah marah kepada orang kidal. Kidal itu kan tangan kiri yang berfungsi. Maka Rasul pernah memberikan wejangan pada orang itu, sahabat itu, bahwa makanlah dengan tangan kanan. Malah dia mengatakan saya nggak bisa. Maka Rasul mengatakan engkau tidak akan bisa karena kesombongan kan. Jadi sombonglah yang menghalangi dia untuk menerima nasihat Nabi. Harusnya berupaya dengan tangan kanan. Maka Omat ini penghafal Quran sayang kalau antum hafal Quran 30 juz, makan minum tidak diperhatikan adabnya. Sayang sekali, saya menyesalkan. Hafalan Al-Baqarah 286 ayat hafal di kepala. Begitu makan tangan kiri, sayang atuh. Jadi maksudnya tidak matching gitu. Tahu tidak matching? Tidak pantas itu, tidak pas gitu. Siga kieu lah eta mah. Ari kaluhur pakai jas, pakai dasi, ari kahandap pakai kolor itu. Jadi aduh ya rada eta mah jangan dipoto hungkul beureun dia, tawa jang Zoom meeting gitu. Tapi kan teu pantas upami di kantor siga kitu. Nah, oleh karena itu, antum penghafal Quran perhatikan ada makan minum, tangan kanan, enggak boleh tangan kiri, haram. Enggak ada celah, enggak ada uzur untuk tangan kiri enggak boleh. Yang kedua, makan yang paling dekat. Nah, kali kalau makan bersama antum harus paling dekat daging maksudnya gitu. Jadi kalau atau dekat daging bersyukur, kalau dekat tahu tempe ya musibah ya. Jadi jangan ngopepang gitu. Kalau mau minta didekatkan. Minta didekatkan. Ulah ngopepang. Kalau makan dengan para sesepuh gitu. Itu sopan, tidak sopan. Waqtidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inau yabda'u kutubahu bil basmalati. Dan mengikuti atau meneladani Rasulullah SAW yang beliau itu memulai penulisan beliau, kutub di sini penulisan karena beliau suka menulis surat kan itu ajakan-ajakan itu juga dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah habis waktunya ya, sedikit lagi lah ya. Al jar wal majru muta'alikun bi mahdufi, muta'alikun atau muta'alakun. Biasanya berkaitan dengan huruf jar itu dimajrurkan kan itu, kalau fi'il itu. Jar dan majrur yaitu kalimat bismi itu kan jar majrur. Karena itu dua kalimat yaitu huruf jar dan kalimat isim bismi. Muta'alaq atau muta'alikun bi mahdufi fi'lin muta'akhirin yaitu berkaitan dengan
fiil yang diakhirkan yang dibuang. Mahdhuf itu artinya dibuang. Fiil mutakhir itu fiil yang diakhirkan. Jadi kata kerja ini, jadi pola-pola di dalam tata bahasa Arab nggak jadi masalah. Mau objek dulu, mau subjek dulu, mau fiil dulu. Kalau bahasa Indonesia akan salah pengertian. SPO itu apa? Paten bahasa Indonesia mah. Subjek, predikat, objek. Contoh, saya makan ikan. Dibalikin aina, ikan makan saya. Sama nggak pengertiannya? Beda. Ikannya juga beda. Saya makan ikan peda. Ikan makan saya hiu gitu. Beda tuh. Paus lagi. Ya kan? Tapi kalau bahasa Arab nggak apa-apa. Iya karena budua ya karena sain, maf'ul bih dulu yang didahulukan gitu. Objeknya ya kan. Walaupun nanti secara balago, ilmu balago menunjukkan itu hasar kan. Munasibin yang sesuai lil maqami dengan kedudukannya, takdiruhu maka takdirnya atau perkiraannya bismillahi aktubu, maknanya itu gitu. Dengan nama Allah aku memulai tulisan, aku mulai menulis. Usonifu atau aku memulai karangan, ya, susunan. Yaitu, jadi fiilnya itu semuanya diserahkan pada perbuatan seorang yang mengucapkan bismillah. Kalau dia itu makan minum berarti bismillahi akulu, bismillahi asrobu. Itu kalau kaitan dengan makan dan minum. Jadi fiil yang mahdhufnya itu fiil yang tidak disebutnya terkait dengan aktivitas yang dijalankan oleh hamba tersebut. Saya kira karena waktu ya kaitan dengan Isya dan kemudian antum harus banyak waktu untuk menghafal. Saya kira untuk kajian syarah usul salasa ini dicukupkan demikian. Ya, kita akhiri terlebih dahulu. Hanya kalau ada 1-2 pertanyaan mungkin silakan kalau ada mau mengajukan pertanyaan atau mengajukan sanggahan ya dari apa yang saya sampaikan. Kalau memang ada satu hal yang salah umpamanya, silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada mungkin dicukupkan. Nanti boleh Ikhwatul Iman buat tulisan terkait dengan pertanyaan gitu. Jadi boleh dengan tulisan, boleh langsung. Jadi untuk pertemuan berikutnya harus ada dialog gitu, harus ada dialog. Ya antum persiapkan baik yang terkait dengan apa yang kita bahas ataupun kaitan dengan masalah syariah yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa diskusikan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalaupun tidak, mungkin kita akan didiskusikan di pekan berikutnya. Demikian pertemuan pada hari ini, malam ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, bekal kita menuju alam akhirat. Dan semoga apa yang telah kita bahas bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-harian, sehingga kita bisa istiqomah dalam amal soleh dan memperoleh husnul khotimah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.